di channel Filmku Film Indonesia, sebuah channel yang mengupas tentang film Indonesia, aktor, aktris, sutradara, dan berbagai hal yang terkait dengan film Indonesia. Juga banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa dikulik dari Filmku Film Indonesia. Wah, hari ini senang sekali saya diambil alih nih. Rencananya akan ada host baru kayaknya nih. Kedatangan host baru yang akan mengulik. Kebetulan dia minta saya untuk jadi apa tuh? Jadi narasumber yang harus diwawancara. Padahal aku biasanya mau wawancara gitu kan. Jadi hari ini buat teman-teman yang biasanya melihat Mas Santosa yang bawakan acara, hari ini saya bajak. Nah gitu. Hari ini Mas Santosa pengen ditanya-tanya karena biasanya sering nanya-nanya kan. Iya. Jadi hari ini akan aku tanya-tanya. Oke, tapi aku boleh nanya balik nanti ya sama kamu ya. Boleh. Ya, Sabrina, thank you banget. Halo, Thank you for halo. coming di channel Filmku Film Indonesia. Terima kasih. Nah ini awal-awal kan nggak ada yang kenal aku nih Mas. Jadi aku mau nanya, Mas kenal aku dari mana sih? Kita kenalan dari mana? Oh ya, kita kenalan dari mana ya? Aku sendiri agak lupa loh kenalan di mana. Iya. Oke. Kita kenal. Aku sebetulnya sudah melihat kamu itu di film pendek receh ya. Oh. Film pendek receh. Film pendek receh karya Dimas Jayadineka. Bener. Kemudian tanpa sengaja kita dipertemukan dalam sebuah FTV. Bener. Betul kan? Iya bener. Dalam bener. sebuah FTV. Loh, ini kan Sabrina yang main receh. Ya, gitu. Akhirnya ngobrol. Taunya Sabrina ya, bukan Mbak Juju ya? Oh, iya kan tokoh yang diperankan adalah Mbak Juju ya di film receh. Iya, karena setelah itu tuh semua orang kayak Mbak Juju ada gitu. Tapi mereka nggak tahu nama aku. Mereka taunya Mbak Juju. Mbak Juju yang Jawa itu ya. Sama sekali saya sih. Tapi ya gitu, sebenarnya sih nggak ada jawab-jawab. Gitu deh, Mas Santos gimana hari-hari ini? Ya di musim pandemi ini ya mau nggak mau kita harus bisa menyesuaikan diri beraktivitas banyak di rumah gitu ya, melakukan segala aktivitas kegiatan dan berkarya dari rumah. Salah satunya seperti ini nih. Saatnya aku membaca. Sabrina apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas. Jadi Sekarang lagi sibuk apa nih? Aku nanya lagi nih. Jadi naluri bertanya aku terus aja muncul gitu. sibuknya aku sekarang sibuk membajak seperti ini misalnya. Jadi membajak channelnya Mas Santos. Oke. Jadi untuk di sini aku mau nanya-nanya banyak karena kan aku sebagai anak newbie ya. Waduh, kesannya aku tua gitu ya. Enggak, maksudnya yang lebih berpengalaman. Karena aku sama sekali awalnya aku nggak ada punya pengalaman di film sama sekali. Oke. Jadi waktu aku SD ada main kabaret, ada main drama kayak gitu-gitulah. Cuma kan aku tidak benar-benar menerjuni dunia ini gitu. Oke. Jadi kan Mas Santos nih aku mau nanya. Mas Santos kan bikin film juga. Oke. Suka bikin film. Pernah nggak ketemu orang yang karakternya itu di kehidupan nyatanya itu seperti itu gitu. Jadi dia nggak perlu berperan. Oh ya, banyak sebetulnya aktor yang memerankan dirinya sendiri gitu ya, lebih tidak memerankan karakter yang di dalam naskahnya gitu. Salah satu contohnya mungkin Bang Mandra kali ya. Bang Mandra itu ya seperti itu, aslinya juga seperti itu. Kemudian ketika dia bermain juga seperti itu. Kehidupan sehari-hari seperti itu. Hampir mirip seperti itu. Jadi dia hampir memerankan dirinya sendiri gitu loh. Ya ada bagusnya dan tidak bagusnya sih. Ketika orang memerankan dirinya sendiri ya akhirnya dengan mudah dia mendapatkan karakter yang dibutuhkan itu gitu kan, dengan sangat mudah. Tapi tantangannya mungkin tidak dia dapat karena dia tidak harus mengulik apa-apa. Memperdalam tokohnya. Iya, memperdalam tokohnya gitu. Benar. Nah, waktu Mas Santos pertama kali ketemu aku nih, masih ngeliat secara face to face ya. Mas kira-kira itu karakternya aku seperti apa? Iya, kalau aku lihat sih berbeda banget dengan Mbak Juju yang kamu perankan ya. Sebetulnya kamu punya sisi lain yang memang belum dikeluarkan gitu. Iya, sisi lain dari Sabrina yang kayaknya ini anak
belum jadi bukan dirinya deh waktu aku lihat pertama di Mbak Juju itu gitu. Dia bukan orang Jawa, entah sorry mungkin pendalaman bahasa Jawanya yang memang belum kental gitu atau apa gitu, tapi nanti next mungkin bisa diperdalam lagi gitu ya penjiwaan sebagai seorang Jawa. Tapi sudah lumayan dapat bahwa lembutnya, kemudian kemayunya, kemudian kenesnya gitu kan ya, menjadi orang Jawa sudah bisa terasa di film itu gitu. Tapi aku justru pertama kali nebak kamu bukan orang Jawa kan gitu kan. Ya sudah. Sabrina dari asalnya? Aku lahirnya di Medan. Lahir di Medan. Iya. Berarti orang Awak ya? Enggak, kita numpang hidup aja di Medan. Tapi aslinya? Papaku Banten, Padang, mamaku Aceh. Oke. Tapi tinggal di Medan. Oke. Jadi komplit lah ya. Iya, jadi aku Indonesia. Oke. Gitu. Nah, setelah mereka itu kan pertama kali Mas ketemu aku, pertama kali lihat aku. Setelah sekarang nih udah tahu sama nggak dengan yang asumsi awalnya? Enggak, aku baru menemukan beberapa hal-hal menarik dari Sabrina itu belakangan ini nih. Oh, ini anak sebetulnya kaya akan hal-hal lain yang dia punya. Cuman dia yang belum bagus ya. Yang bagus ya. Cuman dia belum keluarkan dan belum nemu orang yang tepat untuk menguliknya gitu kan. Makanya aku selalu kontak dia gitu. Apapun selalu aku coba ngobrolin sama Sabrina deh. Sabrina pasti tahu tentang hal ini. Sabrina pasti tahu soal ini. Sabrina pasti bisa connect kalau ngomongin ini kayak gitu. Jadi aku tahu banget, terus aku stalkingin kan IG-mu, terus kemudian story-storymu, terus bahasa Inggrismu yang jago itu, kemudian cerewetmu sebetulnya ya, periangmu gitu kan, yang lebih tidak lemah lembut seperti yang peran kamu perankan gitu ya. Aku lembut sekali tuh Mas. Nah ini actingnya. Pemalu tapi lama-lama asal jangan malu-maluin ya. Iya, benar. Dan aku senangnya tuh Mas Santos bisa kalau ngajak ngobrol selalu ada cerita-cerita seru, cerita-cerita yang kayak out of the box, tuh kayak wow ada ya cerita kayak gitu sebenarnya gitu. Ide-idenya tuh luar biasa lah pokoknya, makanya aku tuh senang ngobrol sama Mas. Ya, apalagi sebagai seorang kreator ya, seorang yang memang harus terus menciptakan ide-ide, berpikir ide apa lagi yang harus dibicarakan, yang harus disampaikan gitu kan. Kita memang harus punya itu ya kegelisahan, inovasi yang bisa kita gali, kemudian kita tuangkan dalam bentuk karya gitu. Nah, menurut Mas Santos, apa sih nih buat aku yang anak tadinya nggak tahu apa-apa soal film maupun yang di depan layar dan balik layar nih ya, kan kalau ada nggak dasar orang yang bisa dilatih lah atau yang bisa dilakukan untuk memperdalam karakternya? Oke, kalau basic keaktoran yang dari seorang kalau memang kamu memilih menjadi seorang aktor atau aktris gitu ya, sebetulnya keilmuannya ya yang diolah ya tentang bagaimana dia mengolah rasanya, kemudian termasuk olah rasa, olah pikir itu ya satu kesatuan, kemudian olah tubuhnya, kemudian olah suaranya. Jadi itu sih hal basic yang mesti dikuasai oleh seorang aktor atau aktris gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana dia bisa bermain rasa, kemudian mendalami karakter dan bermain jujur. Harus jujur ya? Ya jujur lah. Tapi kan kita berakting juga bohong kan? Iya, artinya gini, bukan dalam arti kita menjalani itu terpaksa, menjalani itu sebuah orang bisa merasakan bahwa oh itu real ya, ternyata bisa jadi itu sebuah yang keluar dari hati gitu loh. Bukan acting hanya sekedar pura-pura sehingga kepercayaan orang itu wah itu mau cuma acting gitu. Akhirnya gitu orang tidak terbawa. Harus dapat ya mendalami itu dari karakter tadi yang bisa dilatih ya. Oke. Nah, Mas
Santos kan juga dubber nih yang Mm-mm. terkenal dia. Waduh. Aku tahu kan ya. Gitu kan. Jadi keringetan nih. Udah aman Mes? Aman? Enggak, ini aman kok pertanyaannya. Nah, waktu Mes, ini kan tadi kita memperdalam karakternya. Iya. Pada saat Mas ngisi dubbing nih, suara kan tuh ada Suneo, ada SpongeBob juga gitu kan ya. Pada saat recording nih, mukanya ikutan juga nggak Mas? Oh iya, karena aktor dubber sebetulnya basic keilmuannya juga sama dengan keaktoran, yang diolah adalah tubuhnya, rasanya, suaranya gitu loh. Walaupun ketika kita mendubbing atau mengisi karakter yang kita dubbing, kita isi suaranya itu ekspresi dan gerak tubuhnya itu sudah diwakilkan oleh karakter yang kita isi gitu kan. Tapi mau nggak mau kita terbawa karena biar memang karena kita terbiasa bahwa kayak aku ngomong gitu, tangannya ikut bergerak, alisnya ikut bergerak, mukanya ikut itunya kayak misalnya nih aku ngedubbing si SpongeBob yang harus buru-buru ya aku tetap Ayo Gary, cepat, kita terlambat. Nanti kalau kita terlambat, aku bisa dimarahi oleh Tuan Crab. Ayo Gary. gitu kan. Jadi lebih ekspresif kan kalau muka, mimik kita juga ikut bermain gitu loh. Beda kalau kita hanya sekedar ayo Gary, kita sudah terlambat gitu kan. Akhirnya jadi datar. Nggak terkeluarkan semua ekspresinya. Betul. Gitu. Apalagi SpongeBob emang menurut aku sih itu tertantang, mungkin karena sudah terbiasa jadi kayak napas aja gitu ya. Nggak ada masalahnya. Iya, aku selalu kalau casting, terutama kalau casting film yang mau didubbing gitu ya, memang milih karakter-karakter yang orang nggak pilih gitu loh. Kenapa tuh? Iya, karena tantangannya lebih banyak gitu, karakter-karakter yang susah, karena speed ngomongnya lebih cepet. Karena ada alasan tadi kenapa orang nggak mau. Gitu. Dan ini kok suaranya unik ya, ini karakternya kok aneh ya gitu. Kayak di Doraemon saya lebih memilih casting Suneo. Kenapa? Karakternya paling aneh justru di Suneo kalau aku lihat gitu ya. Udah, orang nggak akan milih casting Suneo, ya udah aku milih casting Suneo. Nah, antara karakternya SpongeBob sama Suneo, ada nggak yang mirip Mas? Sebetulnya cemprengnya agak mirip ya, karena dari mulut yang sama. Cuman perbedaannya adalah kalau aku membedakannya, kalau SpongeBob itu lebih dari suara, bukan suara hidung, tapi kalau Suneo itu lebih kombinasi dengan suara hidung kayak Akhirnya aku bisa ngerjain Nobita juga nih gitu. Tapi tone dari suaraku tetap masih ada garis merahnya gitu loh. Tapi bagusnya sih memang seorang dubber dari satu karakter ke karakter lain memang harus bisa membedakan baik secara suara, secara teknis suara maupun secara betul-betul karakternya gitu. Memang harus bisa lepas dari satu karakter dengan satu karakter yang lain. Susah banget menurut aku kayak merubah suara aku sendiri aja. Misalnya suara kan ada intonasinya, ada karakter itu tadi kan, pada saat kita sedih, kita marah, kita kan punya intonasi sendiri. Jadi menurut aku mau menukar kayak tadi tuh gampang banget, dari SpongeBob ke Suneo kayak udah cuma gitu doang. Iya, karena kita harus tahu dulu sumber suaranya juga, bahwa kayak di Barney misalnya aku menggunakan suara perut gitu ya. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu, bernyanyi dan menari bersama. Gitu kan. Aku pakai suara perut. Saya tahu sumbernya, dari mana saya mengeluarkan suara itu. Kemudian kalau misalnya aku jadi monster, Aku harus mendapatkan bola itu. Kalau tidak, aku akan marah sekali. gitu kan. Oh, itu sumbernya dari mana gitu. Kok sama ya? Wow, terpesona. Oke, nah selain keperluan dubbing nih, ada nggak tuh yang minta dipakai? Aku mau dong pakai suara SpongeBob atau suara Barney untuk hal yang lain, ada nggak Mas? Selain daripada dubbing nih. Ini ada kejadian lucu yang barusan aku alami. Aku dapat endorsean ya di IG gitu. Aku harus mempromosikan Daster loh.
Lo apa hubungannya dengan Santosa Amin yang seorang pria brewokan gitu ya? Daster cewek kan dia Iya, gitu. Oke. Aku seorang pria brewokan dong. Terus harus mempromosikan Daster gitu. Katanya, oh kami hanya butuh suaranya sama ekspresi Mas aja untuk IG story dan feed mereka gitu kan. Dan ternyata itu lumayan mengundang untuk viewer untuk. Jangan kan mereka aku juga kalau dengar itu iya apa nih bahasa aku kan cari tahu. Iya, karena memang knowing dan ini kan di kuping tuh mengganggu gitu kan. Mengganggu tapi tetap mau tahu itu apa, Iya, gitu. gitu lah. Akhirnya gitu. Terus ya ada juga yang untuk ucapan ulang tahun itu sih udah biasa banget ya, ucapan ulang tahun, kemudian selamat apa gitu, minta seperti itu sih banyak. Tapi kalau ngomong ulang tahun kayak aku pernah juga tuh waktu syuting minta ulang tahun. Iya pernah aku ulang tahunin pakai suara SpongeBob ya. Iya, jadi waktu itu pas kita syuting FTV pas banget hari keduanya itu ulang tahun aku, jadi aku minta juga. Oke. Sekarang aku balik nanya dong. Boleh banget. Sabrina nih sekarang lagi punya keinginan apa sih gitu? Keinginan apa ya? Kalau keinginan aku banyak, apalagi aku cewek juga keinginan aku banyak banget. Cuma kalau sekarang aku kan baru aja nih ya mengetahui dunia seni yang benar-benar sekarang, bukan aku yang masih comot-comot di mana-mana jadi aku sendiri gitu. Kalau bisa sih aku pengen memperdalam itu ya, pengen lebih tahu seni, nggak cuma untuk yang aku mau tahu nggak cuma di film gitu kan, untuk tahu kayak gimana karakteristik di dubbing sendiri, karena kan orang nggak bisa lihat. Kalau misalnya nih iklan di radio misalnya, kan mukanya nggak kelihatan tapi ekspresinya dapet kayak gitu. Nah aku mau tahu soal itu. Terus gimana berakting di teater. Mas Santos juga punya ini kan, punya pengalaman di teater seperti apa gitu kan. Hal-hal itu sih yang pengen aku dalamin karena seru banget. Ya, memang kalau bicara explore tentang kesenian itu tidak ada habisnya ya. Ruang kreatif itu memang terus aja menjadi kegelisahan bagi memang orang yang tertarik pada dunia seni gitu ya. Entah itu berteater, entah itu lukis, entah itu tari, entah itu movie maker atau apa gitu ya, penulis dan sebagainya. Kalau sampai sekarang ini saya sendiri suka bingung, profesimu sebenarnya tuh apa sih gitu? Apa kamu dubber, apa kamu penulis, apa kamu pelukis, atau kamu pembuat film, atau kamu apa gitu? Tapi lebih senangnya dibilang sebagai apa? Apa ya? Seniman kah? Iya, mungkin lebih ke situ kali ya. Karena saya menyukai semuanya. Saya tuh seorang yang senang bicara gitu ya. Cara menyampaikan sesuatu, menyampaikan kegelisahan, dan menyampaikan sesuatu, menyampaikan kegelisahan itu medianya banyak. Medianya bisa lewat lukisan, medianya bisa lewat tulisan. Apalagi sekarang ya media sosial dimanapun. Banyak sekali yang menyampaikan kegelisahan itu bisa menjadi sebuah ide dan menjadikan sebuah karya dalam bentuk apapun gitu kan. Dan itu menjadi ketertarikan saya semua gitu. Jadi kalau aku disuruh milih ya aku nggak terlalu suka melukis, buktinya aku masih suka melukis, aku suka pameran gitu kan. Itu salah satu moto aku juga sih. Iya. Kalau bisa lebih dari satu, kenapa harus satu? Iya gitu lah. Okay. Nanti aku comot jadi motoku ya. Boleh. Asal jangan pasangan ya. Kalau bisa lebih dari satu, kenapa tidak gitu. Tadi kan general, belum gitu. ada dipastikan itu yang mana gitu. Tapi aku nggak gitu anaknya. Oke. Terus dalam waktu dekat ini Sabrina lagi ngerjain apa? Kalau sekarang aku di dunia digital marketing, yang kadang-kadang juga berhubungan dengan marketing digital. Enggak lah, tapi ya itu nggak jauh-jauh berhubungan dengan bikin iklan misalnya, atau film pendek juga yang dibutuhkan untuk klien seperti apa kayak gitu. Jadi emang berhubungan dan aku kayak wah ini memang pas lagi jalannya nih gitu. Jadi aku nggak tahu mungkin jodohnya di situ atau enggak, tapi dalam yang aku lakukan ini aku kayaknya oh ini sejalan, kenapa aku nggak dalamin lagi gitu, karena kan sesuatu hal yang kita lebih fokus jadinya menurut aku ya lebih baik gitu. Jadi akan terus belajar.
Makanya aku di sini juga mengganggu dan mengajak Mas Santo untuk belajar dan belajar. Kalau aku sendiri suka juga belajar gitu. Jadi kita sama-sama belajar ya, mengambil ilmu dari orang-orang yang baru saya temui, entah itu mengakuinya sebagai newbie atau apapun gitu ya. Aku selalu mencuri ilmu dari orang-orang seperti Anda ini gitu ya. Entah itu spiritnya, semangatnya atau apapun gitu ya. Pasti banyak hal sekali, banyak hal yang kita bisa ambil dari diri siapapun ya, hal positif ya terutama ya, yang bisa kita ambil dari siapapun. Jadi aku tidak pernah memandang orang ini biasa saja, orang ini biasa banget, atau ini orang biasa, ini luar biasa. Karena setiap orang itu punya hal yang luar biasa, tergantung bagaimana kita mengambilnya. Kebutuhan kita harus diulik-ulik ya, betul. Kayak gimana caranya netizen diulik-ulik terus akhirnya keluar gitu kan ya. Benar. Tapi itu sih, aku juga suka banyak ketemu orang-orang baru gitu kan, belajar hal-hal yang banyak. Pasti menurut aku setiap orang itu spesial, mau kayak gimana pun mereka itu spesial. Jadi banyak hal yang bisa kita, mungkin nggak harus dengan skillnya, dengan cerita-ceritanya mungkin bisa sangat menginspirasi gitu kan. Setiap hidup orang pasti kan mereka punya cerita, nggak mungkin yang datar-datar aja dong, nggak mungkin dia cuma bangun kerja balik lagi kan, nggak mungkin gitu, pasti ada ceritanya gitu kan. Jadi aku seneng ketemu orang-orang baru dan belajar hal-hal baru. Ya apalagi seperti kita ya, seorang yang katakan kreator gitu ya, itu butuh ide-ide segar, karakter memperkaya karakter gitu kan, menganalisa, kemudian bercermin dari berbagai macam kasus, kejadian. Analisa loh, ini bukan julid ya. Bukan julid ya. Bukan julid, analisa nih. Iya, analisa, memang benar-benar, oh ada ya orang yang karakternya seperti ini, oh ada orang yang nasibnya seperti ini. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari setiap kehidupan seseorang gitu ya. Ya itu juga sih, kadang mungkin nggak harus sesuatu yang berhubungan dengan seni. Kalau dari dulu itu aku suka sirik dengan teman-teman kuliah atau orang-orang yang setelah aku kembali dari kuliah aku balik gitu, kayaknya aku dengar cerita mereka itu kayak wow, kalau aku jadi mereka mungkin aku belum tentu bisa ngejalaninnya seperti itu gitu. Karena setiap dulu gini, kalau kuliah liburan akhir semester itu kan ada 2 bulan, orang-orang ngambil part time, mereka kalau aku di sana ngambil summer time job gitu kan ya. Sedangkan aku setiap liburan aku harus balik ke rumah, harus berkumpul bersama keluarga, yang menurut aku itu menyenangkan dan ya kita liburan gitu. Nah ya ada senangnya dan enggaknya gitu kan, karena teman-teman aku ini punya pengalaman pekerjaan sebelum mereka selesai kuliah. Iya kan, sedangkan aku kayak aku belum pernah kerja. Jadi pada saat internship PKL, orang-orang yang udah punya pengalaman kerja, udah tahu gimana caranya menghadapi orang, dan aku sama sekali belum tahu. Mas tau nggak internship pertama aku? Apa tuh? Aku masuk hari pertama masuk, ini pintu ini, bapak ini. Masalahnya pintunya nggak ada labelnya, namanya nggak ada, pintunya sama semua, warnanya sama semua, nggak ada labelnya. Terus bagaimana membukanya, memulainya? Iya, apapun yang aku tampak pada saat itu. Nah, udah gitu yang menjadi pembimbing aku mengasih dokumen, buka website, baca ini semua tentang perusahaan, cari tahu. Hari kedua, Mas, aku dikasih file segini. Karena mental aku kan sudah disiapkan dengan anak internship yang ngapain sih. Nah, itu tadi. Jadi maksudnya mental internship aku sudah hanya dengan seperti itu, menyiapkan dokumen, fotokopi, bikin teh, bikin kopi gitu kan, yang ya udah santai lah gitu. Hari kedua aku dikasih file segini banyak, dan itu telepon untuk klien. Kalau telepon klien ini untuk ada interview minggu depan, dan aku kayak apa yang mau diinterview, aku harus mau ngomong apa, apa gitu kan. Tapi mau nggak mau ya itu, aku harus memaksa diri aku untuk menjadi apapun yang aku belum tahu itu di situ gitu kan. Nah sama dengan jadi itu challenge banget lah ya. Challenge banget, sama makanya waktu pertama kali main di Recek itu beneran aku yang baru tahu banget di dunia perfilman gitu kan. Ya aku harus ngapain, aku harus kayak apa, itu pada saat dikasih instruksi aku harus seperti apa gitu kan. Tapi mau nggak mau ya di situ aku di-push untuk iya nggak mau tahu, lo harus bisa gitu loh.
Tapi kamu termasuk cepet ya untuk learning by doing-nya gitu ya, karena Tergantung itu apa. iya, buktinya filmnya juga lumayan bagus, acting pun juga lumayan bagus kan. Dan dalam waktu sekian ini kamu sudah beberapa main film, kemudian FTV dan sebagainya, itu kan punya kesempatan-kesempatan gitu ya. Banyak sekali teman-teman yang mungkin udah belajar sekian tahun, kemudian kesempatannya juga belum ada, terus apalagi pendalamannya juga masih belum bisa dia dapat dan sebagainya. Mungkin karena memang nggak sesuai passion atau gimana, ya nggak tahu juga. Ya mungkin alhamdulillahnya aku ditemukan dengan orang-orang yang tepat ya, gitu kan. Jadi sampai akhirnya menjadi seperti sekarang dan akhirnya bisa ketemu Mas Santos juga. Jadi dengan orang-orang yang benar-benar cocok lah buat aku, kita sejalan gitu. Jadi ya udah seperti itu. Oke, senang banget ngobrolnya, tanpa serasa udah lama juga nih. Ya, terima kasih obrolannya Sabrina. Ya, semoga bisa bermanfaat buat banyak orang, bisa menjadi inspirasi juga buat banyak orang. Sabrina, terima kasih juga sudah menjadi inspirasi saya. Terima kasih sama-sama Mas, kita diperbolehkan membajak. Kita ketemu lagi ya di channel Filmku Film Indonesia di pembahasan yang lebih menarik lagi. Bye-bye. Bye.